Carut-marut Piala Dunia 2026 di mana Amerika Serikat dinilai tidak becus menjadi tuan rumah ya. Langsung saja kita masuk ke isu yang pertama, yaitu ada pemain Irak Ayman Hussein diinterogasi selama 7 jam di Bandara Chicago dan ponsel pun diperiksa. Dan yang kedua, wasit terbaik Afrika dari Somalia ditolak masuk ke Amerika Serikat meski sudah memiliki visa, dituduh terafiliasi organisasi teror. Lalu skuad Senegal langsung digeledah dan diperiksa secara ketat sesaat setelah pesawat mereka mendarat. Dan kemudian timnas Uzbekistan diperiksa dengan anjing pelacak bom saat hendak masuk stadion. Lalu striker Swiss Bril Embolo terlambat bergabung dengan tim karena dokumen visanya ditinjau ulang secara mendadak. Kemudian selanjutnya, timnas Iran dilarang bermarkas di Amerika Serikat. Mereka hanya boleh masuk saat hari pertandingan dan harus langsung keluar begitu laga usai. Wah, ini benar-benar parah banget ya Sen. Ya, dan yang terakhir bonus, momen terburuk di Piala Dunia 2026 dialami oleh timnas Inggris di mana perlengkapan mereka, bola, sepatu dan lain-lain dicuri di mobilnya, guys ya. Aduh, ini benar-benar parah banget ya, Mbak. Padahal ini baru day 2 ya Sen ya, ketika video ini diambil kan. Ya, dan ini kan Piala Dunia sudah bergulir ya, sudah memasuki, mungkin video ini diupload sudah memasuki day 3 ya. Nah, sebelumnya juga, sebelum Piala Dunia opening ceremony-nya itu dibuka, ini ada juga kan beberapa kejadian unik seperti ketidaksiapan Meksiko untuk lapangan prepare-nya Jepang dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, berhubung di Piala Dunia edisi 2026 kali ini ada 3 tuan rumah, yaitu Kanada, kemudian Meksiko dan juga Amerika Serikat. Ketiganya itu sepertinya prepare-nya tidak jelas ya, seperti tidak siap banget untuk Piala Dunia kali ini gitu, dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, diawali dengan lapangan TC-nya timnas Belanda yang seperti lapangannya King Polo ya. Iya betul banget, tarkam anjir. Apalagi kan yang paling fatal itu kan beberapa masalah visa ya, seperti yang tadi kita sebutkan, bahkan dilansir juga supporter dari Senegal tidak bisa datang karena memang pengaturan visa juga. Jadi seperti ada kasusnya Thomas Partey juga yang ternyata tidak bisa datang, ya masalah lagi-lagi administrasi yang jadi kendala kan. Ya, tapi kalau untuk Thomas Partey itu kan lebih ke kasus kekerasan seksualnya ya. Jadi kalau di Indonesia biar kalian ngerti itu SKCK-nya ada satu tindakan kriminal lah dari dia gitu, dan itulah alasan mengapa dia tidak bisa masuk ya. Namun dari berita-berita yang tadi kita bacakan, yang lebih disoroti adalah yang terkena masalah mengenai visa itu kebanyakan dan hampir semuanya itu dari negara Asia ya. Dari Iran, dari Uzbekistan dan juga Irak tadi ya, Ayman Hussein ya, calon pemainnya Persib Bandung ya. Jadi ini seperti ya wajar sih kalau misalkan untuk keamanan karena masalah pemeriksaan visa dan juga yang lain-lainnya. Kemudian juga kan ada perwakilan dari Senegal yang diperiksa berjam-jam katanya kan. Namun wajar kalau misalkan itu untuk keamanan negara ya. Tapi ya ini seperti Amerika itu memiliki trust issue yang berlebihan kepada negara-negara yang diperiksa gitu kan. Betul, karena ibaratnya kalau kecurigaannya bawa bom, bawa senjata apa segala macam kan nggak masuk akal, karena ini adalah orang yang akan bertanding di Piala Dunia gitu kan. Kecuali kalau pengamanan ketatnya dari supporter, kita masih wajar karena supporter kan ya apa ya, kayak rakyat sipil lah gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang terlibat, baik itu wasit, baik itu pemainnya, ya itu kan tidak apa ya, memiliki chance yang minim lah untuk melakukan kriminal di ajang Piala Dunia. Ya walaupun dalam ini gua ngarang ya, dalam ilmu intelijensi itu wajar kan, siapapun yang dianggap memiliki peluang paling sedikit melakukan hal tersebut ya itu adalah orang-orang yang dicurigai. Yang tidak dicurigai ya. Siapa tahu pemain bola lagi main tiba-tiba ngelempar remote kan, kita nggak tahu. Siapa tahu mereka cuma megang remote-nya saja ya, pesawat tempurnya sudah siap di atas kan. Itu konspirasi ya, seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kalau misalkan untuk masalah keamanan itu bagus ya untuk Amerikanya sendiri. Namun Amerika ini memiliki trust issue yang berlebihan. Kenapa? Karena pemain-pemain yang tentunya dikirim untuk memperkuat negaranya masing-masing kan itu sudah diperiksa oleh federasi sepak bola dari negara mereka masing-masing kan. Itu ya, walaupun wajar ya, karena memang kita tahu carut marutnya itu bukan di Piala Dunia saja, sekarang dunia juga menuju World War III kan gitu. Dan salah satu kandidat
musuh terkuatnya adalah Amerika kan gitu kita tahu Iya. ya. Jadi wajar kalau misalkan ada sentimen seperti itu. Namun kembali lagi ini adalah keamanan yang membuat ketidaknyamanan dari para kontestan gitu kan. Betul. Ya ibaratnya ya oke lah kalau dengan alasan double check ya. Maksudnya double check adalah kan sudah diperiksa nih dari apa maskapai sebelum mereka berangkat gitu kan di negaranya masing-masing aman. Lalu ketika datang ke Amerika diperiksa ulang gitu kan. Tetapi yang jadi pertanyaannya seperti yang terjadi pada pemain Irak yaitu Ayman Hussein, kenapa kok diinterogasi selama 7 jam? Dan sampai ponselnya diperiksa, maksud gue kalau diperiksa keamanan apakah harus 7 jam? Sedangkan kan ya pemeriksaan fisik, metal detection apa segala macam itu kan ya seharusnya lebih dari kurang dari 1 jam juga cukup kan seharusnya. Iya, ya mungkin kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalkan kita tahu cerita-cerita orang yang ilegal, dianggap ilegal di negara itu, dan kemudian dari cerita Sekjuna juga karena dia pernah ditangkap kan oleh ya karena masalah tidak ada visa di sana, dia kan hampir dikurung 2 hari ya Iya. pas saat itu, dan katanya yang paling cepat itu 11 jam. Itu untuk warga sipil biasa. Iya, warga sipil biasa. Kembali lagi ini untuk kontestan gitu, kembali ke ketidaknyamanan mereka kan gitu. Ini lagi jet lag, tahu-tahu Iya. diperiksa 7 jam gitu kan, yang harusnya langsung latihan ataupun istirahat, ini malah membuang-buang waktu di pihak kepolisian untuk diperiksa gitu kan. Ini yang paling parah sih. Amerika itu memiliki trust issue yang berlebihan saja Iya. menurut gua. Dan inilah salah satu sepertinya ketidaksiapan ya untuk Piala Dunia ke depan menurut gua, kalau misalkan waktunya udah mepet. Walaupun memang kejadian World War III itu kan terlalu mepet dengan jadwal Piala Dunia ya. Iya. Harusnya untuk ke depan FIFA itu lebih memilih negara yang netral saja lah. Kalau misalkan negara ini Amerika sudah ditunjuk kan, penunjukan tuan rumah Piala Dunia itu kan sudah ditunjuk sebelum edisi sebelumnya, dan juga nanti kan 2030 kalau nggak salah di Uruguay kalau nggak salah ya, di Amerika Selatan ya. Kalau untuk 2030 itu kalau nggak salah Portugal, Spanyol, sama satu lagi Iya itu kayaknya. Tapi kan itu sudah ditunjuk. Nah kalau misalkan udah hamin satu, bukan hamin ya hamin 1 tahun lah, ada perpecahan atau negara ini sedang berkonflik dengan negara lain, menurut gua mending juga langsung ganti venue ya. Seperti sebelumnya kan Spanyol siap untuk menggantikan Amerika sebagai tuan rumah kan gitu. mungkin siapa tahu ya setelah ada kejadian di Amerika ini kan bisa jadi sebuah peraturan baru gitu Sen ya, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi sekarang di Piala Dunia 2026 ini kan. Apalagi ibaratnya banyak yang mengatakan juga meskipun ini sifatnya jokes ya, sentimen atau kekhawatiran yang berlebih terhadap aksi terorisme itu mungkin karena memang terjadinya kan di venue Meksiko dan juga Kanada dan juga Amerika ya, dimana ini mengambil representasi dari series Breaking Bad. Iya. Ibaratnya apakah nanti akan ada penyelundupan barang-barang narkotika ataupun penggelapan senjata gitu kan, makanya seperti itu anjir. Memang karena kan di Amerika sendiri kan tanah yang rentan konflik gitu biasanya. Iya, dan bukan rentan konflik, mereka yang memancing konflik ya. Jadi ya menurut gue sih sedikit wajar kecemasan dari Amerikanya itu sendiri, mengingat sekarang geopolitik lagi tegang banget, apalagi setelah 2 hari kemarin kan Iran menutup kembali Selat Hormuz, dan itu menandakan kalau misalkan perpecahan ini sepertinya akan terus berlanjut, dan mungkin walaupun memang sudah gencatan senjata ya, tapi gencatan senjata kalau dari pihak Amerika kan tidak bisa dipegang omongannya. Betul, Sekarang gencatan senjata, besok-besok langsung nyerang kan, kita tidak tahu ya. Dan juga hal ini itu membuat kesakralan ataupun kesakralan Piala Dunia itu berkurang gitu. Iya, tercoreng lah ibaratnya kan. Apalagi yang terjadi sama wasit terbaik Afrika biasanya. Dia kan wasit terbaik Afrika, otomatis kan sangat berprestasi, yang diharapkan yang bisa tampil di Piala Dunia, memimpin pertandingan di ajang terbesar sepak bola kan. Tetapi malah justru ditolak untuk masuk ke Amerika Serikat. Ini spesifik Amerika Serikat ya. Meski sudah memiliki visa dan dituduh terafiliasi organisasi teror. Ya, itulah tuduhan dan berdasar kan. Itulah masalahnya ya. Pasti semuanya negara-negara yang berasal dari Afrika dan juga khususnya Timur Tengah itu kan pasti memiliki sentimen, pasti wah ini pasti terafiliasi dengan kelompok atau organisasi teror gitu kan. Tentu saja kan kita tahu di Afrika saja kemarin kan ada gue lupa di mana ya, yang ada perang sipil di situ, yang kita tahu itu perang dalangnya siapa kan gitu. Kemudian ya wajar di sekarang konfliknya Amerika dengan Iran dan yang lain-lainnya. Namun kembali lagi tadi ya, ini kita tidak, kalau point of view gue nggak menyalahkan Amerika 100% gitu, karena ini kan situasi yang tidak bisa ditebak oleh siapapun, situasinya berbarengan dengan Piala Dunia, dan kebetulan tuan rumahnya yang memiliki konflik atau menciptakan konflik tersebut gitu. Menurut gua yang paling disoroti dari sini sih
ke FIFA-nya ya, Nah, kesiapan betul, dari betul, FIFA-nya. betul, Kalau betul. misal kita nggak bisa nyalahin Amerika kan. Betul. Satu Amerika jadi tuan rumah ya, mereka nggak mentingin hanya Piala Dunia saja. Kalau mereka terlena Piala Dunia ya bisa-bisa dibom kan gitu, serangan Benar. datang gitu kan. Untuk kedepannya menurut gua karena di Piala Dunia 2030 itu menarik banget karena memang tuan rumah itu Maroko, Portugal dan juga Spanyol, tapi Iya. akan ada 3 pertandingan untuk merayakan 100 tahun perayaan Piala Dunia ini diselenggarakan di Argentina, Paraguay dan juga Uruguay juga kan gitu. Jadi kedepannya negara-negara calon tuan rumah di edisi selanjutnya itu menurut gua kalau misalkan dikasih waktu lah H 1 tahun sebelum Iya. 1 tahun diselenggara, kalau misalnya ada konflik udah langsung pihak FIFA sudah Iya. langsung mencari pengganti tuan rumahnya gitu. Jangan sampai nunggu ada yang ngajuin Spanyol walaupun memang itu alasannya kan kenapa tidak bisa dipindahkan dari Amerika ya. Persiapan sudah di situ, budget segala macam sudah dipersiapkan dengan stadion dan juga segala macam gitu karena memang mepet banget. Ya maka dari itu persiapan sebelum 1 tahun sudah di prepare gitu. Iya betul. Ya ibaratnya jikalau sampai ini menjadi sebuah aturan baru, ini kan mengingatkan kepada sang tuan rumah akan tanggung jawabnya ya, supaya Betul. segala sesuatunya bisa di-prepare dengan sangat baik gitu, Sen. Tidak ada kecolongan lagi. Apalagi yang paling kocak itu kan pencurian yang dilakukan terhadap timnas Inggris kan. Betul. Ini kan ibaratnya anjir mencoreng nama baik negara tuan rumah dong. Apalagi kan sampai beberapa alat-alat seperti sepatu, bola, apa segala macam dicolong gitu kan. Iya, bahkan beredar juga video setelah perlengkapan untuk skuad utama ya. Jadi Iya. setelah hilang, itu pemain-pemain Inggris seperti Harry Kane dan juga yang lainnya pelang-pelong karena mereka latihan sepatu-sepatunya nggak ada Iya, jadinya betul, gitu. betul. Itu juga kan salah satu yang, aduh ini Piala Dunia. Kalau di edisi-edisi sebelumnya itu kan masalah-masalahnya itu ya seperti kemarin kita bahas di pembangunan stadion yang memakan berapa korban dan Oh juga iya, segala betul. macamnya, bukan hal-hal teknis sepak bolanya gitu. Iya. Ini kan lebih ya walaupun memang ini juga bukan hal-hal teknis sepak bola ya, tapi ini benar-benar mempengaruhi kenyamanan dari para kontestan itu sendiri kan. Ini sama seperti ketika Bayangkara bukan Bayangkara, Sriwijaya FC dibantai oleh Adiaksa dengan skor 13-0 kalau nggak salah. Heeh. Itu kenapa mereka bisa dibantai dengan skor telak seperti itu, bahkan melebihi jumlah pemain yang turun di lapangan gitu Iya. dalam satu skuad 13-0 itu karena Sriwijaya kelelahan, mereka bisa aja 8 jam dan langsung bermain. Ini kan sama seperti yang lainnya juga gitu. Sama seperti Aiman Hussein yang harus diperiksa Iya. 7 jam, kemudian Senegal juga dan yang lain-lainnya. Dan yang jelas harusnya pemain bola itu ketika mewakili negaranya bermain di Piala Dunia, mereka nyaman dan juga tujuannya di pikirannya itu hanya sepak bola. Karena hal-hal ini pemain tersebut memikiri keamanan mereka juga sepertinya kan. Betul ibaratnya. Apalagi yang terjadi sama striker Swiss ini ya, Brel Embolo. Dia itu kan terlambat bergabung dengan tim karena dokumen visanya ditinjau ulang secara mendadak. Maksudnya ini tuh yang ditinjau apanya gitu kan, urgensi apanya. Ini kan tentang dokumentasi nih, Sen. Beda sama penggeledahan apa, beda sama pengamanan yang ada indikasi terorisme apa segala macam. Ini kan dokumennya. Dokumen itu kan ibaratnya bisa dilacak dengan, bisa di-track dengan cepat kan. Sampai-sampai ini bisa jadi telat datang bergabung dengan timnya gitu kan. Iya, dan untuk masalah visa juga itu tidak dialami oleh pemain ya. Bahkan satu negara yang memiliki visa Senegal kan dilarang hadir. Jadi Senegal itu di Piala Dunia kali ini dijamin tidak ada supporter Senegal sama sekali karena Iya, memang betul. ketika mereka ingin apply visa itu ditolak kan oleh pihak Amerikanya gitu. Ini benar-benar parah banget ya. Betul, makanya kan kita juga ngomongin ya, ini kan vibes Piala Dunia itu kan ramai karena memang masing-masing supporter dari tiap negara kontestan itu kan mengirimkan supporternya ya, yang sukarela, yang ikut meramaikan gitu pagelaran Piala Dunia ini. Tetapi ya beberapa negara justru supporternya dilarang untuk datang karena peraturan visa ini ya. Ini kan ya sangat disayangkan. Ini terkesan tidak fair karena seperti yang kita tahu dalam pertandingan sepak bola ibaratnya yang ngebus semangat itu kan bisa jadi kan para supporternya Oh, yang dicap sebagai apa pemain kedua belah gitu kan. Tidak untuk Indonesia ya. Indonesia pemain sendiri aja dihujat anjing. Ya makanya Indonesia nggak masuk Piala Iya. Dunia. Jadi Iya. kita kan ngomonginnya skala dunia gitu Sen. Ya yang terjadi sama Senegal ini kan sangat disayangkan gitu kan. Apalagi tidak hanya Senegal, ternyata Pantai Gading juga mengalami hal yang sama. Apakah ini memang ada sentimen rasisme dari negara-negara Afrika? Ini juga kan jadi pertanyaan tanda tanya besar gitu kan. Iya, dan juga untuk timnas Iran yang tidak boleh bermain di Amerika, mereka mendapatkan pengamanan dari Meksiko, tapi pengamanannya bukan dari negara ya.
Ya, Yang ya. menjamin keamanan dari timnas Iran itu adalah gangster di sana, gitu. Kartelnya. Jadi kalau kalian mikir Indonesia itu pemerintah aparatnya jelek, Iya. kalian harus melihat ini tidak di Indonesia saja kan, ternyata seperti ini gitu kan. Bahkan federasi sepertinya PSSI lebih siap sepertinya kalau misalkan dijadikan tuan rumah Piala Dunia ya. Bener ya, apalagi kalau kita ngomongin Meksiko ya memang pengaruh dari kartel dan juga gangster ini kan justru lebih besar ya, karena kan mereka juga berani menjamin keamanan gitu Sen. Dan yang paling mirisnya kalau kita ngomongin tentang Iran ya, dimana Iran itu kan mengajukan diri untuk tidak berpartisipasi ya sebelumnya ya kan. Tetapi Presiden FIFA Infantino itu kan kekeh pengen supaya Iran tetap berpartisipasi, tetapi yang sangat disayangkan adalah pada opening ceremony ternyata tidak ada bendera Iran. Ini kan kalau kita berpikir perasaan dari warga Iran kan gimana gitu kan. Iya. Mendapatkan sikap diskriminasi terhadap panitia Piala Dunia dan Iya, padahal warga Iran lagi pro dengan Trump ya, karena mereka bersyukur kan kemarin. Ya kan kemarin ketika kepala negaranya meninggal gara-gara bom, mereka kan thank you Trump juga segala macam kan. Ya. Ternyata mereka yang sudah mengagung-agungkan Trump benderanya tidak ada. Saat langsung mereka kan tidak dianggap aja. Bener, ya namanya juga susah ya. Susahnya itu Piala Dunia ini kan diselenggarakan di Amerika, Meksiko dan juga Kanada, di mana secara geopolitik kan sedang terjadi perang gitu kan. Ini yang menjadi susah sih. Ya itu tadi harusnya ini FIFA ya yang Piala Dunia itu kan kembali lagi sepak bola itu menyatukan semuanya ya. Harusnya ketika ada seperti ini negara yang sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, terus mereka bahkan mereka yang memancing konflik itu benar-benar harus dipindah, harus diganti gitu. Sama gue setuju dengan pendapat ataupun usulan dari Federasi Sepak Bolanya Spanyol ya, di mana mereka siap untuk menggantikan Amerika gitu. Harusnya ya gitu. Piala Dunia itu diselenggarakan di negara-negara yang netral gitu kan. Tapi ada point of view menarik dan point of view lain ya mengenai Amerika yang tidak becus. Nah, apa tuh? Ya karena Piala Dunia ada gencatan senjata dong. Bayangkan Amerika tidak menjadi tuan rumah, mungkin sekarang Iran masih dibombardir kan. Betul. Dan hal itu dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi lokalnya Iran kan. Karena Amerika harus gencatan senjata dan mereka harus jadi tuan rumah. Buktinya Plat Hormuz langsung ditutup kan. Iya. Itu. Ibaratnya ada waktu untuk berbenah ya. Ya kan banyak yang berharap juga adanya pagelaran Piala Dunia ini kan juga secara signifikan bisa meredakan lah ibaratnya perang-perang yang sedang terjadi ya. Semoga saja setelah Piala Dunia pun gencatan senjata akan terus diperpanjang dan juga bahkan berakhir damai ya. Iya, ya harapannya sih jangan ada gencatan senjata ya. Takutnya tuh nggak apa-apa lah damai. Saat Amerika yang juara dunia, takutnya gitu kan. Trump kan orangnya gitu ya. Ya meskipun di sepak bola itu juga kan menunjukkan ya harusnya sepak bola tetap lebih dominan daripada politik kan. Iya. Tapi kan udah terjadi ya. Ketika Korea Selatan masuk semifinal. Iya. Kenapa Korea Selatan masuk semifinal? Ada unsur sogok menyogok wasit. Betul. Dan wasitnya itu kan speak up. Dan pada saat itu Korea Selatan kan tuan rumahnya. Dan mungkin kalau misalkan Amerika Serikat itu masuk ke semifinal atau final, ya sudah kita pastikan kejadian Korea Selatan itu terulang kembali di edisi sekarang. Berarti menurut lo akan ada kemungkinan sogok menyogok ini terjadi lagi di Amerika atau tuan rumah? Kita lihat saja ya Amerika melangkah sampai mana. Kalau misalkan untuk Meksiko Kanada itu nggak mungkin ya, karena yang super power Donald Trump dong gitu. Kalau kita lihat perkembangannya Amerika, kalau misalkan Amerika bisa dari segi sepak bola secara teknis, walaupun mereka mempunyai mekanik, kemudian memiliki polisi, kemudian memiliki Pochettino, nah itu tidak membuat Amerika dijagokan ya secara teknis dan juga secara sepak bolanya. Tentulah nggak ada satupun padit yang menjagokan Amerika. Mungkin orang Amerikanya saja. Betul, tidak menjagokan negaranya sendiri gitu. Ngomong-ngomong soal pertama diuntungkan karena sebagai tuan rumah dan juga ada indikasi mungkin ya, ini kan masih mungkin juga kan sogok menyogok yang menguntungkan Amerika. Ada fakta menarik juga, ternyata di pertandingan pertama Amerika itu kan berhasil menang besar 4-1 melawan Uruguay ya. Kalau Paraguay ya ibaratnya kan. Dan ini juga kan menjadi sejarah Sen. Pertama kalinya timnas Amerika di Piala Dunia berhasil mencetak 4 gol dalam satu pertandingan dan di-compare lagi sama pada tahun 2022 di mana sepanjang turnamen Amerika itu cuma bisa mencetak 3 gol. Itu sepanjang turnamen loh ya. Ya mungkin karena tidak lolos fase grup ya cuma di 3 pertandingan doang kan. Sekarang di 2026 mereka sebagai tuan rumah berhasil mencetak 4 gol sekaligus. Ya ini juga kan entah itu memang sepak bola Amerikanya
yang sudah berkembang atau memang ada faktor lainnya kita juga Iya ya, kalau masih awal grup wajar lah ya, dan juga yang dikalahkan itu Paraguay kan Iya. gitu untuk Amerika Serikat. Ya kalau suatu saat Amerika Serikat bertemu dengan Prancis, bertemu dengan Spanyol, dan pada saat itu Prancis Spanyol kalah, ya kalau misalkan pertandingannya adil kita bisa menilai Iya, langsung, betul. wajar. Tapi pastinya kalau kita melihat langsung akan ada keputusan-keputusan aneh kan gitu. Betul, betul. Nah, tapi gue yakin sih dengan adanya carut marut Piala Dunia kali ini, kita lihat saja Amerika Serikat mau sampai mana gitu. Takutnya ya kan ada istilah tidak ada makan siang gratis ya. Iya. Trump itu sebelum Piala Dunia gencar-gencarnya menyerang Iran ya. Hmm. Ya. Orang yang lagi vibing ngebom gitu, Iya. kemudian harus redam, jangan ngebom dulu. Kan Iya. gitu. Anjing, lu siapa nyuruh gua nggak ngebom dulu? Ya udah nggak apa-apa, jangan ngebom dulu, yang penting Amerika juara. Mungkin seperti itu imbalannya gitu. Kali ya, makanya ya ini juga kan sudah diatasi sama pihak FIFA juga ya, di mana Percaya sama FIFA. ya kalau menurut gue mah ya kalau kita nggak percaya sama FIFA, percaya ke siapa lagi loh. Ya nggak bisa dipercaya lah menurut gua FIFA. Soalnya gini, ibaratnya ya tidak bisa dibungkir ya, FIFA itu kan federasi sepak bola dunia. Iya. Makanya kalau yang terjadi adalah sogok menyogok, sekarang kan sudah sudah diperkuat lagi sama teknologi VAR, ada diperkuat lagi dengan era sosial media juga, sehingga ya skandal-skandal keputusan wasit ini kan bisa langsung dijudge pada waktu pertandingan Iya. itu juga gitu. Gue tidak pernah percaya sama FIFA setelah FIFA memberikan penghargaan Nobel Iya. perdamaian kepada Donald Trump. Iya. Orang yang ngebom di mana-mana dikasih, dan juga penghargaannya itu dikasih oleh presiden FIFA-nya itu Iya. sendiri kan Iya, gitu. iya. Kalau misalkan untuk masalah ini, FIFA itu benar-benar di edisi kali ini saja tidak memiliki kredibilitas sebagai federasi yang mengatasnamakan dirinya sebagai federasi sepak bola dunia dengan tidak menyertakan bendera Iran. Iya. Itu adalah salah satu, ini benar-benar FIFA Piala Dunia yang benar-benar Piala Dunia terjelek menurut gua. Dan juga siapapun juaranya, entah itu Argentina, entah itu Prancis, ini aneh menurut gua. Tetap Piala Dunia teraneh. Jadi Piala Dunia 2026 tidak akan dikenal seperti Piala Dunia 2010 yang vibe-nya Piala Dunia banget, 2006 yang keskuadannya merata, dan juga yang lain-lainnya. 2026 itu akan dicap sebagai Piala Dunia paling paling asal-asalan gitu. Iya, betul. Apakah akan mengulang Piala Dunia di tahun 2022 ya, ibaratnya 2002 gitu kan. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri ya, ini juga kalau kita membedah POV tentang FIFA sendiri, FIFA kan sudah do the best gitu kan. Ini kan konflik negara. Pertama ada usulan dari Spanyol untuk pindah tuan rumah, juga kan pertimbangannya banyak. Dan pertama ya dari endorsement yang sudah masuk, progres yang sudah jalan di pihak tuan rumah gitu kan. Sehingga ya kalau ujung-ujung dibatalkan diganti agak susah juga, dan ini mungkin sudah meminimalisir gitu kan. Adapun adanya tidak dikibarkan bendera Iran itu memang mungkin sudah melalui tahap negosiasi ya karena memang kan ego dari Amerika Serikat itu sendiri. Tetapi yang patut gue salut dari pergerakan FIFA adalah seperti sebelumnya yang sudah kita bahas, FIFA itu kan menaikkan gaji dari para wasit 4 kali lipat bahkan. Ya mungkin itu juga hal yang sudah mereka lakukan untuk mengantisipasi adanya sogok penyogok. Iya, tapi menaikkan 10 kali lipat harga stadion tiket. Iya. Tahu nggak? Tiket Piala Dunia sekali ini dinaikkan 10 kali lipat sama FIFA. Ya wajar kalau gaji wasit berapa sih gitu Iya. kan. Tapi kan harga tiketnya, makanya kan kenapa Piala Dunia itu disebut, wah ini mah benar-benar FIFA pengen nyari duit banget. Karena dari harga tiket kan ini kalau nggak salah di angka $1.000 ya, tiket paling Iya. murah gitu kan. Dari harga tiket dinaikkan dan juga segala macam gitu. Iya. Dari FIFA kalau misalkan ya mereka membayar 4 kali lipat dari wasit, ya itu wajar saja menurut gua kan. Tapi kan kembali lagi tadi ya, tidak kesiapannya FIFA dan juga FIFA sebagai federasi sepak bola itu ya memang susah lah, masalah diplomasi dengan Amerikanya Iya, gitu. betul. Dan mungkinnya FIFA juga tidak akan mengira kalau misalkan Amerikanya bakal kayak gini kan gitu, karena di 4 tahun sebelumnya ya mikir Amerika akan damai-damai saja Betul, kan. betul. Karena hamin 6 bulan kan penyerangan Iran itu baru kan. Jadi FIFA ya telat untuk mengganti venue dan juga telat mengganti tuan rumah. Nah untuk kedepannya menurut gua FIFA sebagai federasi sepak bola dunia memiliki wewenang dong, mungkin ya, walaupun memang susah ya, PBB juga kan tidak bisa meredam Amerika gitu. Betul. Tapi setidaknya bisa menjamin
negara yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah tidak ngadi-ngadi seperti ini gitu. Iya, ya makanya dengan adanya kejadian seperti ini di tahun 2026 ya kita harapkan akan ada regulasi atau aturan-aturan baru untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu saya ibaratnya kan. Iya, ya semoga saja FIFA sadar dengan kejadian ini, karena Gianni Infantino juga kan sedikit sarkas ke Italia ya, ini Iya. kecam sekarang oleh warga Italia karena hat-trick tidak masuk Piala Betul. Dunia untuk Italinya kan. Makanya kalau ngomongin tentang tadi seperti singgung masalah tiket pertandingan yang melonjak ya kan, dan ini juga mendapat kritikan juga karena di pertandingan Korea Selatan melawan Ceko ya kalau nggak salah itu kan tersorot banget, tribun itu banyak yang kosong. Tetapi kalau menurut gue sih ini ya kembali lagi kepada para supporternya ya. Kalau memang harganya dinaikkan dan tidak wajar, apalagi itu ternyata pertandingan yang tidak worth it, ya ibaratnya tidak worth it masih fase grup gitu kan. Ya itu kan kembali lagi menjadi kerugian dari panitia penyelenggara tuh. Iya, ya, dan Piala Dunia itu tidak ada pertandingan yang tidak worth it ya. Ya kan bagi kita di grup itu Iya. tidak worth it. Bayangkan kalau Indonesia masuk Piala Dunia kan, kita tahu satu pertandingan di Piala Dunia itu benar-benar pertandingan yang sangat berharga karena tercatat dalam sejarah gitu kan. Iya. Dan di grup hanya ada 3 pertandingan gitu. Bayangkan Indonesia masuk, dan kita sudah tahu ketika Indonesia masuk ke Piala Dunia saja nggak bakal lolos grup Indonesia gitu. Iya, kan. Makanya kan 3 pertandingan itu benar-benar 3 pertandingan yang spesial, karena satu pertandingan saja itu kan dijatah ya kursinya untuk Indonesia sekian ribu, untuk supporter musuhnya sekian ribu gitu kan. Nah itu kan benar-benar lah kalau untuk tiket pertandingan ya tidak ada pertandingan yang biasa aja untuk Piala Dunia gitu. Ya bagi kita melihat Ceko sama Korea Selatan itu biasa, bagi orang Korea Selatan sama Ceko Beda itu kan lagi. masuk ke sejarah mereka gitu kan. Apalagi era sekarang konten kreator kan kemarin disorot ketika Meksiko melawan Afrika Selatan. Iya. Banyak kan foto-foto yang beredar yang di stadion nonton sambil live streaming anjir kan. Oh, iya. Sambil live streaming ketika gol nyorotnya ke lapangan, HP-nya kayak gini nyorot ke mukanya sendiri kan gitu. Ya tetap menaikkan euforia Piala Dunia juga. Kemudian tadi ya ada ya nanti aja ketika Senegal main lah. Pasti itu stadion kosong. Pasti. Ya karena supporter Senegal tidak boleh datang kan gitu. Benar, jadi ini juga kebijakan untuk menaikkan harga tiket pertandingan itu kebijakan yang tidak bijak oleh dia. Iya ya, karena dari situ kan semua menganggap jika FIFA ini hanya ingin mencari uang gitu kan. Ya bagi kita pertandingan negara lain tidak penting, ya bagi masyarakat di negara tersebut kan. Kita tahu Indonesia kalau misalkan final Piala Dunia, kita tahu perjalanan ke Amerika berapa jauh segala macam. Tapi kan sudah banyak orang, wah ini Indonesia baru masuk Piala Dunia, Amerika mahal pun kita ke sana dan juga segala macam. Dan kembali lagi ya, ajang Piala Dunia itu adalah ajang perayaan seluruh negara yang menjadi kontestan. Tidak hanya pemain, staf pelatih dan federasinya, tapi seluruh masyarakat negaranya kan gitu. Bayangkan kalau misalkan Indonesia masuk ke Piala Dunia terus kita dilarang ke sana seperti Senegal. Bagaimana perasaan kita kan gitu. Dan tadi kan ya secara tidak langsung kan supporter harusnya menjadi pemain ke-12. Ya kan ini nggak ada gitu kan, benar-benar timnas kita bermain sendirian, perwakilan kita bermain sendirian di sana kan. Ibaratnya udah dicurangi dari awal lah ya. Udah dicurangi dari awal. Makanya menurut gue siapapun juaranya di Piala Dunia kali ini benar-benar jelek banget deh Piala Dunia gitu. Betul. Ya meskipun begitu, ya gue juga sepakat ya bahwa Piala Dunia 2026 di Amerika ini kan ya tidak banyak. Ini tidak terduga lah oleh siapapun. Betul, ibaratnya ya dari sisi vibe ya sepak bola memang agak berkurang, tidak seperti Piala Dunia sebelumnya. Tetapi yang gue acungi jempol adalah antusiasme dari negara-negara yang berpartisipasi, karena kan kita tahu ya highlight dari para pemain sebelum berangkat, foto-foto para pemain juga, apalagi kan timnas Norwegia yang paling effort kan dengan segala posenya apa segala macam. Berarti ibaratnya untuk negara-negara besar yang langganan juara ataupun yang baru debutan di Piala Dunia gitu kan, atau yang sudah lama akhirnya comeback lagi ke Piala Dunia, antusiasme dari para pesertanya memang sudah bagus, tetapi yang dirugikan adalah pihak supporternya ya. Iya, dan juga tadi tidak hanya supporter kan, ada beberapa negara yang dirugikan bahkan dari skuadnya seperti Ayman Hussein, Uzbekistan yang digeledah ada bom, Iran yang tidak bisa bermain di Amerika Serikat gitu kan, wasit dari Afrika, wasit terbaik tidak bisa memimpin gara-gara masalah visa dan juga yang lain-lainnya gitu kan. Ini bukan hanya supporter, kalau supporter kan tidak hanya Senegal saja kan, hampir
kebanyakan visa Afrika kan ditolak dan Iya, juga Partai Gading. banyak sekali Pantai Gading juga Pantai dan yang Gading. lain-lainnya kan gitu. Ini benar-benar ini sebenarnya Piala Dunia siapa? Seperti yang kita tahu Piala Dunia itu kan milik seluruh pecinta Harusnya. sepak bola dunia kan gitu. Bukan milik Amerika saja gitu kan. Ibaratnya ya sikap diskriminasi ini sangat disayangkan banget ya. Mm-mm. Ya mungkin ya harapannya cuman itu sih, harapannya itu menjadi sebuah pembelajaran gitu kan, karena ya mau gimana lagi udah fix di Amerika, tetapi ya Iya. harapannya di edisi-edisi selanjutnya gitu Menurut kan. gue ya kedepannya FIFA itu jangan pernah menunjuk Hmm. negara-negara yang memungkinkan memancing perang dunia sebagai tuan rumah ya, seperti Rusia, Cina, kemudian Amerika itu jangan pernah Korea Utara kan nggak mungkin ya. Iya, Itu jangan pernah ditunjuk jadi tuan rumah gitu. betul ya, susah juga ya, susahnya itu kan ini pasti ada kesepakatan Iya ya kan. susahnya tadi aja apa Diplomasi jangankan kan. FIFA, PBB aja nyerah sampai bubar kan sepertinya mau NATO aja nyerah sama Amerika gitu. Iya, itu juga ya, mau nggak mau negara-negara kecil kan yang harus jadi korban yang sangat disayangkan gitu kan. Ini emang bener banget sih, ini Dan bener-bener untungnya Spanyol nggak jadi mundur ya. Untungnya kalau Spanyol mundur itu pasti kan sudah ada Jerman yang mundur. Kalau Spanyol mundur, Jerman, Inggris itu ikut ya, mundur kan. bahkan Prancis juga kan mundur Prancis kan. itu hampir seluruh negara besar dari Eropa ya. Iya. Uni Eropa itu akan mundur gitu. Untungnya Spanyol tidak mundur. Gitu. Dan lagi padahal ya kalau kita ditarik dari sejarahnya, Amerika itu kan sudah sering menjadi tuan rumah ya kan. Bahkan ada satu fakta menarik bahwa stadion di Meksiko itu menjadi satu-satunya stadion yang pernah menyelenggarakan 3 Piala Dunia terbanyak dibandingkan stadion-stadion yang lain. Kenapa? Karena stadion yang lain, ya kita ambil contoh di Afrika Selatan ya, itu kan 5 tahun stadionnya udah nggak ada kan, Iya. udah terbengkalai gitu kan. Tetapi kalau di Meksiko lebih stabil. Ya Aztec ya, Aztec Stadium itu kan. Kalau di negara lain kan ya seperti di Qatar saja, mereka jadi Piala Dunia buru-buru langsung ngebangun Lusail kan. Lusail Iya. kan itu kan stadion baru. Brazil ya, Maracana kan itu baru untuk Piala Dunia 2014 kan gitu. Betul, ibaratnya kan kebanyakan dadak dibangun atau kayak dibangun ulang lah gitu kan, direnovasi gitu kan. Iya. Tetapi kalau untuk Amerika sendiri kan secara fondasi ya harusnya lebih kuat, lebih siap dong untuk menjadi Gini aja lah, kita kasih saran ke FIFA ke depannya, udah nggak apa-apa Indonesia aja, tiap edisi Indonesia gitu. Indonesia kita tahu sendiri negara paling welcome ya kan di sini. Udah di sini saja kan, kita nggak minta apa-apa, mintanya hadiah masukin aja Indonesia jadi kontestan. Bonus sebagai tuan rumah. Ya, jangankan Piala Dunia tier 1 ya, Piala Dunia usia aja kan waktu itu ada larangan band Tapi sempat jalan. itulah. Tapi jadi kan. Iya. Jadi U17 itu kan di mana Solo sama Bung Tomo jadi di sini. Sudah terbukti. Iya. Walaupun ada jangan di sini kan kita menolak Israel kan intinya kan itu Piala Dunia 2017 kan ujung-ujungnya jadi juga tetap terselenggara gitu di Indonesia. Iya. Artinya sudah terbukti nih walaupun ya kita tahu lah yang ngomong jangan-jangan itu SDM-nya seperti apa dan tidak memiliki kekuatan dan juga yang nolak itu nggak nonton bola aja itu. Betul ya, ya makanya tidak bisa dipisahkan sih antara sepak bola dan juga politik ya. Siapa yang punya kuasa ya dia yang mengatur segalanya kan. Kan sulitnya di situ juga. Tuh ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen? Itu sudah sampai di sini ya. Jadi untuk carut marut Piala Sepertinya carut marut juga akan tetap berlanjut sampai final. Ingat ini baru day 3. Lalu, bahkan kejadiannya tidak di day 1 day 2 Iya. ya kan sebelum opening ceremony anjir. Betul ya, harapannya ya ini kita akan aware terhadap keputusan wasit nih, apalagi pertandingan antara 3 tuan rumah ini kan. Dan kita kawal terus tindakan dari gangster Meksiko kan. Betul. Kita tahu Meksiko ketika kalah di Piala Dunia 2022 mereka emosi kan sama Messi di Copa America juga. Itu mereka tidak siap jika Meksiko itu kalah. Betul. Ini semakin panas ya. Mereka akan kawal Iran di Piala Dunia. Sok di knockout Iran ngalahin Meksiko. Bayangin. Sok ayo Iran nanti gangster Meksiko ngamuk. Iran mau main di mana lagi Di Amerika ditolak, nanti di Meksiko ditolak. Pokoknya ini akan ada tendangan AK-47 tendangan rudal. Ini benar-benar parah banget, benar-benar kacau banget ya. Apalagi ya perlu diingat ini kan baru fase grup dan negara-negara besar itu belum tanding ya. Ketika video ini di syuting baru 6 match. Iya baru 6 match baru sampai grup B, grup C yang bertanding gitu. Bener, ini bener-bener makin seru ya. Jadi kita pantau terus, jadi buat teman-teman yang ketinggalan info-info tentang sepak bola kita bantu rangkumin ya anjir lewat video yang kita doakan Donald Trump meriang ya.
biar tidak fokus sama dunia, fokus sama penyakit. So itu saja yang sudah kita bahas tentang carut marut Piala Dunia ini. Kalau teman-teman punya argumen tentang Piala Dunia 2026, coba dong drop argumen kalian di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.